ternyata juga belum ada bayangan untuk kita, dalam artian kita sulit untuk menanamkan kepada calon haji untuk gambaran pelaksanaan di sana berkaitan dengan masalah tempat, masalah lokasi. Ini satu contoh lokasi antara Arafah, Musdalifah, Mina itu terlalu dekat dan sempit kecil, sehingga kalau ada jamaah lain yang bersama-sama kita sudah kacau. Dan kami maksudkan kemarin yang datang survei kedua itu untuk dari titik itu juga kesulitan. Kalau lokasi untuk tawaf sa'inya memang cukup luas. Nah, akhirnya saya ada gambaran untuk nanti, karena kita untuk memberikan kepahaman kepada calon haji bahwa nanti kesannya itu ketika di Arafah itu ada dalam tenda, ketika di Mina di tenda, sementara yang di Boyolali itu tidak mungkin. Nah, termasuk gambaran yang lainnya untuk menanamkan gambaran nanti Raudhah itu gambarannya kayak lopo itu ternyata boleh sampai disemikian itu belum bisa dibayangkan. Nah, untuk itu kemarin Pak Kawan juga ke sana, ini langsung karena sudah belum bisa. Ini memang juga ada gambaran perlu kita mengambil tempat lain. Pak Kawan benar-benar juga memberikan gambaran yang akan mendampingi jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak sekalian, Ibu sekalian yang kami hormati, ketika pertama kali ke survei Boyolali, pada waktu itu saya tidak bisa ikut. Kemudian sebagai manasik praktek, kemudian hari Ahad kemarin saya sudah dijadwalkan kalau nanti setelah selesai dari tempat Pak Bambang Sugierno walimah itu, saya akan berangkat mau ke Boyolali untuk melihat. Tapi paginya ketika kita manasik di sini sebelum tempat Bambang Sugierno, Pak Antoni Bali, dan ada rapat kecil di kantor KBN Masyarakat terkait hasil pemantauan dari jamaah sebelumnya, bahwa di Boyolali kok kayaknya tidak memungkinkan digunakan untuk praktek manasik haji, sebagai manasik haji. Kemudian saya diminta untuk ke sana sekaligus masih menjadwalkan setelah selesai dari walimah itu saya mau ke Boyolali. Setelah saya ke sana, memang namanya tempat tersebut didesain untuk manasik umroh. Jadi pelataran Ka'bahnya cukup luas dan kemudian Ka'bahnya juga dibuat lebih bagus, pantulan emasnya juga memang mirip kayak emas bener. Kemudian masalahnya tempat sa'inya juga nyaman.
Tapi begitu kita lihat keluar dan kemudian ke Arafah, Mina, Musdalifah dan Mina, nah ini yang namanya untuk praktek manasik haji. Nah, itu tidak kurang kondusif, apalagi dengan jumlah kita yang hampir 100 orang. Jadi nanti berdiri aja susah itu nanti berdiri aja susah. Padahal seperti yang sudah kita kan ada peragaan nanti di Arafah itu seperti apa. Kemudian nanti di Musdalifah hanya mengambil kerikil. Kemudian nanti di Mina seperti apa. Nah ini yang tidak memungkinkan menurut saya di Boyolali tidak memungkinkan. Jadi nampaknya memang segmen yang mau diambil dari tempat manasik yang ada di Boyolali itu bisa antara di sini adalah untuk pelatihan manasik umroh. Itu sangat tepat sekali pada saya. Pelajarannya cukup luas dan kemudian jadi nampaknya kan melihat animo jadi yang mendesain itu animo umroh ini kan sangat luar biasa. Jadi kalau dipakai untuk itu sudah sangat mewakili kondisi Boyolali. Kemudian yang selain itu di Boyolali ini nampaknya sekarang dijadikan paket wisata religi. Wisata religi, sekarang saya bis itu saya lihat itu paketnya itu Boyolali Solo. Berarti ke Boyolali ke situ ke tempat itu dan kemudian ke Solo ke Masjid Zaid. Jadi kalau Masjid Zaid mungkin dia guru atau kurang gunung, nampaknya mampir dulu ke Boyolali. Sehingga sangat ramai. Nah kalau ramai seperti itu untuk manasik haji itu sangat tidak memungkinkan menurut saya. Kemudian saya langsung dari sana selesai, langsung saya ke Masjid Gedang, ngejar waktu untuk sangat sampai tutup dulu. Alhamdulillah jam 3 pas asar itu saya sampai di Masjid Gedang. Di sana begitu turun tangga itu kan terus ada gambaran kita sedang di Bandara Jeddah, ada gambarannya kira-kira seperti apa. Terus nanti akan menghadapi petugas imigrasi, gambarnya seperti apa kan sudah ada. Itu kan juga salah satu bukan termasuk ibadah, tetapi satu hal yang pasti akan dilewati semua jamaah. Dan di situ yang semula kita ceritakan hanya di Mekah seperti ini akan gampang, nanti akan seperti ini, akan di Milda seperti ini, akan di melewati seperti ini. Kita sudah punya gambaran. Ini yang seperti ini yang dibayar. Kemudian untuk Arafah ada tendanya, bahkan ada tendanya 2 blok. Jadi seandainya pada saat yang bersamaan itu ada 2 rombongan jamaah besar itu memungkinkan. Dan sudah disiapkan tenda, ada tikarnya juga. Jadi kalau misalnya kita mau praktek khotbah kemudian sholat pada waktu wukuf itu sangat memungkinkan. Atau 2 rombongan bareng itu masih memungkinkan. Kemudian ke Musdalifah dan Minanya juga ada jaraknya, yang kira-kira jalan itu gitu. Aja gak enaknya di Masjid Gedang ini tempatnya turun naik. Tapi ya sekaligus latihan fisik ya dalam praktekkan dengan banyak turun naiknya gitu. Saya sudah menyampaikan kepada jamaah itu agar kita latihan juga trek turun naik, biar nanti di sana tidak kaget kalau harus turun naik. Apabila sudah
didesain untuk fokusnya itu untuk umroh. Mungkin kalau ada usulan dikit itu biar lebih rata, misalnya Minanya itu digeser ke dekat pintu keluar itu mungkin agak bagus. Mungkin nanti ke depan pasti itu akan ada renovasi